Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, Bunda, hari ini tema yang akan kita bahas adalah ghibah adalah maut. Berarti ini peringatan untuk kita hati-hati dengan yang namanya ghibah. Betul? Apa itu ghibah? Ghibah itu artinya membicarakan aib orang lain di belakang orang tersebut. Betul? Ghibah dosa atau tidak? Ghibah dosa tidak? Ghibah itu dosa, iya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dosanya orang yang berghibah itu sama seperti memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh berghibah? Apa madaratnya? Apa yang akan jadi hancur gara-gara ghibah? Setidaknya ada 4 madarat ghibah. Ada berapa? 4. 1, ghibah itu merusak hati. Betul? Iya. Bunda sayang hati-hati dengan hati. Karena manusia itu baik tidaknya tergantung apanya? Hatinya. Betul? Baik hatinya, baik seluruh amalnya. Rusak kotor hatinya, maka rusak seluruh amalnya. Orang yang suka ghibah, tanda hatinya kotor. Betul? Ada aib orang, dia omongin di belakangnya, kira-kira hatinya kotor atau tidak? Ada keburukan orang, dia umbar kepada yang lain, kira-kira hatinya kotor atau tidak? Maka mohon maaf, hati-hati orang yang suka menggibah, karena gibah itu merusak hati. Betul apa betul? Iya apa ya? Misalnya mohon maaf, Bunda diajak gibah sama teman Bunda, hati-hati, boleh jadi saat dia tidak sama Bunda, dia ngomongin Bunda. Betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu? Yang kedua, hati-hati dengan ghibah, karena ghibah itu membawa permusuhan. Betul? Bunda ngomongin orang, orang itu tidak tahu kalau kita omongin. Kemudian tiba-tiba ada orang yang melaporkan bahwa Bunda diomongin sama orang itu. Kira-kira Bunda kesal atau tidak? Benci tidak? Marah tidak? Apalagi menyangkut aib. Betul? Bahkan mohon maaf, di antara golongan manusia yang dibenci oleh Allah, siapa mereka? Orang yang ketika malam hari dia bermaksiat, Allah tutupi maksiatnya, tapi di siang hari dia umbar maksiatnya sehingga menjauhkan rahmat dari Allah. Betul? Aib diri sendiri saja harus kita tutup, apalagi aib orang lain. Hati-hati, barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah buka aibnya di hari kiamat. Dan sebaliknya, barang siapa yang pandai menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutupi aib-aibnya di hari kiamat. Karena ternyata orang yang suka ghibah itu membawa permusuhan. Betul?
Kalau urusan aib orang itu ibu, kalau diceritakan, jika itu benar ghibah, jika itu salah fitnah. Ulangi, jika itu benar jadi ghibah, jika itu salah jadi fitnah. Dua-duanya dosa, betul? Dosa bukan? Ghibah seperti memakan bangkai saudaranya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kenapa ghibah itu madharat? Karena ghibah itu menjauhkan dari rahmat Allah. Hati-hati ya, manusia itu bisa celaka tergantung lisan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Dan yang keempat, kenapa ghibah itu madharat? Karena menghancurkan harga diri orang lain. Dan kalau orang lain itu hancur gara-gara omongan kita, saya khawatir dengan golongan yang disebut dengan muflis. Apa namanya? Muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Dia ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala infak sodakohnya. Tapi ketika nanti hari kiamat, dia dituntut oleh orang yang pernah dizoliminya. Dia bilang sama Allah, ya Allah, terima pahala sholatnya, tapi mohon maaf, dia pernah menggibahi saya, dia pernah menzolimi saya. Ya Allah, pindahkan pahalanya kepada saya. Oke, baik Bu, boleh tepuk tangan untuk Hilman Bu. Nah, sekarang Bu kasih kesempatan untuk bertanya dua orang. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak, saya nggak mau. Nggak mau. Ibu mah, saya mau jadi apa ntar Bu? Oke, kita kasih kesempatan dulu yang depan saya dulu dah. Oke, sini boleh? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan dulu yang perkenalan nama. Nama saya Siti Nur Ngainah. Siti Nur Ngainah. Nur Ngainah. Ngainah. Iya. Siti Nur Ngainah. Iya. Ya, silakan Bu Ya. Siti. Dari Majelis Taklim Darul Muslimah Bojongsoang GW 1 Bandung. Iya. Ya. Boleh nanya, A? Ya. Boleh Alhamdulillah. Ibu. Ya. Tadi A bisa tenggibah ya. Kami ini dari Majelis Taklim, tapi sering pada gibah. Ngaku Ibu nggak? Jujur sekali Ibu. Iya. Iya. Nah ini yang akan saya tanyakan pada A, apakah hukumnya gibah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hukumnya gimana Bu? Hukumnya gimana Bu? Udah Bu ya? Sudah ada jelas-jelas. Ya Allah. Bunda. Bunda. Gibah dosa tidak? Haram tidak? Dilarang tidak? Dosa Ibu gibah itu. Tapi kan kita majelis taklim. Kita kan majelis taklim. Majelis ilmu. Mohon maaf, justru di majelis taklim yang tahu ilmunya jangan gibah. Betul? Kadang yang lucu udah tahu ilmunya, udah diingetin, udah dikasih tahu, tapi masih gibah. Ada yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Mohon maaf Bang Budu, memang yang Ibu sampaikan itu kenyataan, betul? Ada di antara Bunda yang lagi ngaji begini ngomongin orang lain, ada nggak? Ada. Misalnya dia bilang teman-teman yang sampingnya, ece. Apa? Lihat baris 2 jarum jam 5. Baris 2 jarum jam 5. Apa emangnya? Lihat bajunya kembang-kembang.
Tahu nggak itu teh apa? Apa? Itu teh taplak meja. Ada yang begitu apa enggak? Udah ngomongin penampilan, dilihat bagian make upnya. Ece lihat baris 3, pas banget belakang kita. Pas banget belakang kita. Apa? Lihat belakang kita. Itu bulu matanya itu. Udah ngomongin jamaah, ngomongin ustadznya, ada gak yang begitu? Itu lihat ya, Ahilman, masya Allah ya. Ya Allah. Si AA ya, wajahnya meni adem gitu ya, masya Allah. Wajahnya meni glowing gitu ya. Cuman sayang, apa? Pendek. Allahu Akbar, hati-hati dengan ghibah. Betul? Jadi kalau Bunda mau tahu AA, apakah saya ngomongin orang ini ghibah atau tidak, lihat kira-kira kalau orang lain dengerin omongan kita tuh sakit hati apa enggak? Kalau sakit masuk kategori ghibah. Ahilman diomongin pendek. Kalau AA itu bikin sakit ke AA, berarti apa tuh? Ghibah. Tapi kan kalau ama ya nggak usah marah gitu. Tapi kalau kenyataan itu iya makanya. Makanya. Nggak mau nanya. Kalau bohong aja gitu fitnah. Kenyataan. Ya. Kalau kenyataan gimana tuh aja. Tapi ama nggak akan marah disebut pendek juga. Karena yang pendek itu biasanya pinter. Iya. Kenapa coba? Karena yang pendek itu hati dan otaknya deket. Iya. Jadi biasa aja. Pinter. Insya Allah. Jadi nggak boleh ya. Apalagi majelis taklim tidak boleh ghibah. Ya, kita ke penanya selanjutnya, silakan. Oh sini. Oh, iya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Nana Nuryani ya, dari Majelis Dikir Daun Kota Bandung. Masya Allah. Ya. Dengan Allah usaha naik ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Amin. Tadi seperti yang AA Badu sampaikan bahwa di warung itu tidak menutup kemungkinannya untuk saling omongi gitu ghibah, dan memang ini kenyataan. Nah, kan? Ini kenyataan. Contoh kebetulan, kasus nih Bu ya. Iya betul. Kebetulan di warung Ibu? Bukan. Oh bukan. Di depan rumah saya tuh ada halaman, di mana halaman ini setiap pagi itu ada emang sayur yang sudah mangkal di situ ya. Otomatis ibu-ibu tuh ngeriung di situ. Ya, si ibu ininya bilangin emang sayur. Tuh kan. Sudah sehat udah main ibu udah. Nah, ini contoh nih. Enggak. AA bilang ini karena si ibu yang lihat gelangnya. Ngaku. Ibu, tadi saya dengar di sini, lihat gelangnya. Jujur. Bang Budu nih, yang di sini nih. Saya mah ibu cuma bilang aja, Bu, yang di sini nih. Lihat gelangnya. Saya nahan gak ngomong, ngomong. Iya. Bu, kalau ini bercanda Bu ya. Ya. Ibu, ya. Saya mohon maaf ya Bu ya. Ini yang pakai baju kuning, ini kerudung kuning. Bener. Saya juga nggak sengaja. Jadi oke. Kita start Bu, kita lanjutkan dulu. Astagfirullah. Kita lanjutkan Bu. Jadi di halaman ibu itu tukang sayur lewat ya Bu ya? Iya, tukang sayur lewat. Ya. Mangkal di situ. Oh mangkal. Ya. Lewat berarti mangkal kan Bu ya? Ya. Nah pas mangkal itu banyak orang datang. Saya nggak jadi pertanyaannya. Oh iya bercanda. Maka datang pasang ngeriung ini ya, ibu-ibu. otomatis kan ibu-ibu tuh kumpul di situ kumpul, ya. Iya. Nah, pada saat berkumpul itu saya juga suka ikut berkumpul di situ, tetapi saya
suka mendengar mereka itu suka ngomongin orang gitu ya, ngegosip. Tetapi saya tidak ikut-ikutan nih. Tidak ikut-ikutan. Hanya Tapi cuma dengar doang ya Bu ya. hanya mendengar saja, gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya sebagai pendengar ini termasuk orang yang dosa atau tidak gitu? Karena kan Ibu ikut dengerin omongan dari atas sampai bawah kan Bu ya. Nah, apakah barangkali itu ya, oke, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ibu saya. Kalau lihat orang yang dikasih nikmat sama Allah teh kudunya kita teh seneng. Ya Bu ya. Bunda teh sama Allah dikasih perhiasan, iya kan? Kamu kan nggak punya kan? Kan? Jangan suka iri sama orang mah, ya Bu ya Bu ya. Ayo yang kuning istighfar dulu sama-sama. Enggak, sebentar. Enggak, si ibu ini juga pengen naik kayaknya. Sini, si ibu. Ustaz juga punya nih. Iya. Betul lah. Iya. Ternyata langsung masukin. Takut kelihatan dah. Ya Allah, Ibu. Bunda. Ada orang gibah. Betul? Kita ikutan gibah, dosa nggak? Ada orang gibah, kita nggak ikutan gibah tapi dengerin. Dosa setengah bubur ayam setengah. Kita nggak ikutan tapi dengerin, dosa tidak? Ada maksiat, ada dosa, ibu tidak menghindar, dosa. Baiknya gimana? Kan lagi mau beli sayuran. Gimana sih? Iya. Mohon maaf, ibu sayang, biasanya godaan lingkungan itu sangat berpengaruh buat kita, betul? Terus gimana kalau bunda tahu di situ tempat gosip, hindari. Emangnya tukang sayur dia doang? Betul? Emangnya beli sayur di tempat itu doang? Jangan-jangan ibu ikut di situ karena pengen dengerin. Betul? Ibu nggak dengerin, tapi aku mah nggak dengerin sih Ustadz. Nggak dengerin sih. Tapi mendekat, berarti ibu teh pengen dengerin. Lama-lama ibu pasti nggak kuat, betul nggak? Hati-hati. Lebih baik jauhi dan tinggalkan orang-orang yang bergibah. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas ya tadi ibu ya tentang gibah. Ibu teteh tadi yang tukang sayur Bu ya. Kalau bisa kalau lagi ada gibah tuh sama tukang sayur ayah, tunggu sepi aja dulu, ya kan? Enggak nunggu sepi supaya ibu-ibunya udah pada pulang semua. Iya. Baru kita ke tukang sayur. Iya. Tanya deh, tadi ngomongin apa? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA izin bertanya. Boleh. Saya Tehwati dari Arca Manik. Tehwati. Iya. Tawar apa manis? Mau bertanya AA, jadi gini ya, saya suka sering dengar digibahin ya, ya sedih banget gitu ya, digibahin kedengeran gitu ya, tapi udah aja biarin, hitung apanya. Nggak kedenger gerak jauh dari ilmu lah saya mah ya. Ibu digibahinnya seperti apa tuh? Pengen tahu kita. Ya. Iya Bu. Galak-galak amat tuh mama ya Allah. Iya. Sering digibahin oleh kita. Ibu digibahin di kedengeran. Kedengeran. Siapa yang suka gibahin ibu teh? Ada.
Enggak, artinya kalau sampai terdengar kan itu kan dekat Kak. Dari Iya. belakangnya dong Kak. Berarti kelihatan dong. Iya. Ketahuan siapa yang gibah, ketahuan. Kayaknya teh orangnya teh jadi kayak adu domba nya. Tapi udah biarin aku mah suka gitu, biarin udah nggak seperti itu. Nah sifat aku teh harus seperti apa ya ya? Bagaimana cara menyikapi Menyikapinya, ya. orang yang mengadu domba ibu? Iya gitu. Artinya Ya. kan ibu kan dengar langsung ya dari omongan orang, ibu Iya, tuh diomongin kadang. begini gitu. Gitu. Diomongin ibu tuh orangnya begitu. Jadi kadang langsung temannya mungkin menyampaikan teh Wati teh diomongin sama si A bla 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 bla. Nah si B ngomong teh Wati diomongin sama si C bla 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 bla. Jadi seolah-olah teh Wati teh diadu domba gitunya. Gitu. Nah bagaimana cara menyikapi ada orang adu domba? Iya, aku mah suka diem nggak tahu nggak tahu takut salah gitu. Diem gitu aja. Mau tes saya Bu, apa coba? Ya segitu aja mohon itunya pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa sikap yang harus kita lakukan kalau ada orang yang menggibahi kita? Ada yang tegur, ada yang diam, ada yang antepin aja. Biar dia kecapean. Ada yang marah. Beragam jawabannya. Ibu sayang jawab. Yang menghina, yang dihina. Siapa yang dapat pahala? Yang mengejek, yang diejek. Siapa yang dapat pahala? Yang gibah, yang digibahi. Siapa yang dapat pahala? Berarti kalau Teh Wati ada yang ngomongin di belakang, Teh Wati teh lagi dapat pahala dari Allah. Betul? Makin banyak orang yang menghina kita, ngomongin kita, biarin. Betul? Karena tidak akan menentukan surga neraka untuk kita. Betul? Tapi kan ini hati bukan batu Kita juga punya hati. Bilang biarin tak segampang itu. Tak segampang itu. Terus apa sikapnya? Kalaupun ibu mau klarifikasi, kuncinya 2. Qul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kalau ibu dengan bicara malah menambah sesuatu yang bermasalah lanjut, mendingan diam. Betul? Betul. Tinggal nanti kita lihat apa sikap terbaik selanjutnya. Gitu ya. Cakep. Baik. Terima kasih. Total buat akhir mah. Ya. Kita lanjutkan lagi jawabannya nanti ya. Ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3 bekal yang harus kita miliki untuk menghindari gibah. Yang pertama bekalnya adalah iman. Apa? Ibu sayang, bunda sayang, pemirsa, tanamkan di hati kita bahwa gibah ini perkara yang diharamkan oleh Allah. Betul? Berarti saat kita menghindari gibah karena kita takut sama Allah, karena kita takut dengan siksanya Allah. Betul? Kalau ngikutin nafsu, gibah itu asik. Betul nggak? Kalau ngikutin maunya kita, gibah itu menyenangkan. Betul? Ngomongin orang, nyari kesalahan orang, betul? Jatuhin orang, seneng nggak? Asyik nggak? Makanya mohon maaf, kenapa yang asik-asik itu? Tapi kalau kita punya iman, insya Allah seasik apapun, seenak apapun kita tinggalkan. Karena kita patuh kepada siapa? Takut kepada siapa? Berarti bekal yang pertama apa? Iman. Kuatkan imannya, teguhkan imannya. Orang yang kita gibahi mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu tidak?
Orang yang kita gibahi mungkin gak melihat, Allah melihat tidak? Orang yang kita gibahi mungkin tidak mendengar, Allah mendengar tidak? Allah mencatat semua perbuatan kita, dan mohon maaf, disembunyikan serapih apapun Allah tahu, dan Allah akan membalas dosa gibah kita. Nauzubillahi min zalik. Yang kedua, bekalnya adalah ilmu. Apa? Ilmu. Makanya bunda sayang, sibukin dengan ilmu. Apalagi yang namanya perempuan, dengan izin Allah sibukin dengan ilmu. Insya Allah, Insya Allah. Sibukin diri dengan ilmu, Insya Allah. Sibukin diri dengan Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka hatinya disibukkan dengan perasaan-perasaan. Betul? Mohon maaf. Kalau nggak dengan ilmu, ibu ketemu sama teman yang kurang baik, ngomongin orang. Betul? Ibu jalan-jalan sama orang, pas jalan-jalan ngeliatin, pasti diomongin. Betul? Ada yang kurang diomongin. Betul? Makanya ini majelis ilmu, majelis taklim, datang ngaji, nonton Ahilman di mana? Di TV. Nonton Ahilman di HP, dengerin tausiahnya. Kita tuh pengen nambah ilmu, pengen ngurang-ngurangin yang tidak bermanfaat. Betul? Makanya bunda senang nggak datang ke majelis ilmu? Senang nggak ke majelis taklim? Tapi ingat, pas datang ke majelis taklim juga jangan gibah. Makanya mohon maaf, AA sering dikomplain sama suami-suami bunda teh. AA, kenapa? Itu AA, istri aku teh ngefans banget sama Ustadz Hilman teh. Kemana-mana datang istri saya mengaji. Saya bilang, atuh bagus ayah kalau begitu. Bagus. Tapi yang saya lihat, istri saya mengaji teh nggak nambah ilmu, terus cuma nambah seragam katanya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Saya bilang, atuh ayah nggak apa-apa nambah seragam juga. Nambah seragam nggak apa-apa, tapi berpengaruh jadi nambah hutang. Karena cicilan seragamnya. Ayo ibu, bekal yang kedua apa? Ilmu. Yang pertama iman, yang kedua yang ketiga, agar kita menghindari gibah, bekalnya harus punya sahabat yang soleh. Betul? Harus punya lingkungan yang baik. Betul? Makanya izin yang hadir di sini, ini semua bersahabat. Betul? Kalau sudah menemukan sahabat yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Susah jadi teman yang baik itu. Susah nggak? Bahkan yang Ahilman perhatikan, biasanya semakin bunda berusia, teman itu makin dikit. Betul? Kenapa AA temannya pengen dikit aja? Iya, bukan gak mau banyak teman, gak mau banyak drama aja dalam hidup. Betul? Gak apa-apa teman kita dikit tapi baik. Betul? Daripada teman banyak suka gibah. Nauzubillahi min zalik. Baik, selamat datang Ahilman. Baik, silakan siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Yang mau saya siapa saya? Gak mau saya. Saya suruh semangat amat Bu. Oke, kita akan ke pertanyaan di sebelah sini dulu. Oke, ya silakan. Masya Allah, warnanya bagus kerudungnya ya. Kerudungnya bisa aja beduk. Kerudungnya, saya bilang kerudungnya Bu. Ya Allah, dari kerudung ke kaos kaki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Gevira Kansa dari Majelis Taklim Al-Hidayah Bogor. Biasa dipanggil siapa? Gevira. Ivia. Gevira. Gevia. Iya. Izin bercerita AA. Cerita ya. Iya. Cerita. Silakan. Jadi saya tuh masih jomblo. Oh. Jomblo. Ya, Iya. Karena belum ketemu sama yang sesuai sama tipe. Iya. Nah, kalau Coba yang mana tipenya? Begini atau yang begini? Enggak, ini jujur aja biar kita tahu di antara kita. Kalau ini tipe 36. Ini tipe muslihat. Oh, tipu ya, Bu? Silakan. Jadi di keluarga besar saya tuh sering ditanya soal jodoh. Kalau lagi acara kumpul keluarga, Iya. sering ditanya jodohnya mana gitu. Iya. Oke, terus Bahkan saya sering digibahin di belakang saya gitu. Jadi saya suka menghindari mereka dengan tidak mengikuti acara. Bagaimana menurut AA kalau sikap saya tuh seperti memutus tali silaturahim dengan saudara? Oke, baik, luar biasa. Saya bisa menangkap pertanyaan dan tatapan. Jadi gini ya. Oh, tahu. Ya. Bunda. Teteh. Salah lihat. Masa teteh ke situ? Ini bukan ya? Ini bukan. Baik. Devia mau nggak AA kasih jawaban? Besok biar nggak diomongin sama saudara nggak ada pasangan, saya ikhlas. Iya, saya ikhlas untuk meminjamkan Bang Bedu bawa ke keluarga. Jadi Teh Devia nggak usah menghiraukan, biarkan aja, betul nggak? Memangnya kalau kita ngejawab masalah selesai? Tidak. Misalnya mohon maaf, dia mah belum ada jodohnya, emang fakta, betul nggak? Nggak harus sakit hati. Mohon maaf ya, banyak di antara bunda sayang sering sakit hati karena terlalu memikirkan yang diomongin orang lain ke kita. Betul? Padahal mohon maaf, biasanya hinaan orang ke kita itu biasanya lebih biasa aja dibanding kita yang sebenarnya. Betul nggak? Contoh, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Biasa aja keles. Betul? Teteh kalau diomongin dia mah jomblo nggak punya pasangan, mikirnya gini, emang saya belum punya. Terus kalau dia ngomongin gitu, jadi doa buat kita. Doain aja. Mudah-mudahan aku segera dapat jodoh. Yang datang sih banyak, cuman pengen yang kayak Ustadz Hilman, saya mah kadang-kadang gitu. Halo Teh. Iya nih, udah. Ini Hilman udah mulai cari-cari jamaah nih Teh. Iya. Ya, artinya dengan sikap menghindari kumpul keluarga tidak perlu seharusnya. Tidak perlu. Tidak perlu gitu. Dan hati-hati, kita niatnya pengen ngejaga hati malah mutus silaturahim kan jadi bahaya, betul nggak? Biasa aja. Kalau ada yang nanya kapan nikah, doain aja. Iya. Mohon maaf, sudah berumah tangga belum punya keturunan. Iya. Suka ditanya kan? Iya. Ya sudah, nggak usah dipikirin dalam hati, doain aja. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan siapa? Oke. Yang mana? Iya, nah Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hop, harus tenang, nggak boleh gini. Ya, nggak boleh, harus tenang ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Desi dari Majelis Taklim Al-Huda Sadang Purwakarta. Iya, Sadang Purwakarta. Aku mau kasih pantun dulu boleh nggak? Boleh dong. Cakep. Jalan-jalan ke daerah Sleman. Cakep. Memakai jubah berwarna navy. Cakep. Alhamdulillah ketemu Ahilman di jalan dakwah BTV. Yeah.
Satu lagi dong, satu lagi. Ikan hiu, ikan betutu. Cakep. Bersama Kang Bedu yang lucu. Saya mau bertanya. Iya teh, silakan. Jadi hubungan Nanya saya. boleh, tapi jangan menggoda gitu ya. Biasa aja. Saya mau bertanya Jadi gitu. hubungan saya sama ibu mertua saya itu sangat dekat. Tapi dekatnya itu karena kita sama-sama suka gosip. Astagfirullahaladzim. Kesukaan itu sesuatu yang positif, hobi itu yang produktif, yang menghasilkan. Hobiku gosip. Emang sih deket sama mertua tapi deket sama neraka. Silakan pertanyaannya. Jadi saya itu kepengen tobat gitu, Ustadz. Tapi gimana caranya untuk mengajak mertua saya agar ikut tobat gitu? Saya takutnya disangka so pinter gitu. Terus saya juga takut jadi mertua saya jaga jarak sama saya, renggang hubungannya sama saya karena saya udah nggak asik lagi diajak gibah gitu, Ustadz. Udah gak asik lagi gitu. Misalkan aku mertua kamu nih, Des, bagaimana cara kamu menghentikannya ya? Iya. Des, tahu nggak? Si ibu itu sekarang malah ikut gosip, dibertiin dong. Iya. Kan takut disangka so pinter makanya nanya sama AA gitu. Nah, pakai cara kamu, kira-kira gimana cara berhentiinnya? Kalau lagi kayak gitu sebelum tobat, sebelum tobat. Iya. Apa mah? Gitu. Kalau sebelum tobat, karena sama-sama suka kan. Sama-sama suka. Iya. Tolong di rukyah lah. Silakan. Itu aja ya Teh Desi ya. Baik, Masya Allah. Bunda. Satu sisi kita tahu salah, betul? Tapi sisi lain ini yang ngajak mertua. Ini mertua. Astagfirullahaladzim. Ini mertuanya ngaku ngomongin apa aja biasanya. Enggak. Iya. Ya Allah, sikapnya dua-duanya harus tobat, betul? Mertuanya harus tobat, mantunya harus taubat, harus berani meninggalkan dosa dan maksiat, betul? Tapi kan udah susah, udah mendarah daging. Pelan-pelan, gimana caranya? Pelan-pelan. Dan ingat ya, sebenarnya cara terbaik agar kita nggak gibah itu tempatkan orang yang kita gibahi di dalam diri kita. Saya ulangi, tempatkan orang yang kita gibahi itu dalam diri kita. Kalau kita digibahin, kira-kira kita sakit hati atau tidak? Kira-kira kita kesel atau tidak? Sama kayak begitu. Artinya kalau ada kita orang posisikan yang diri kita sebagai orang yang digibahi gitu. Betul, posisikan. Nah, itu akan pelan-pelan juga membiasakan kita untuk meninggalkan yang tidak baik. Nah, sekarang AA gimana? Kita tuh yang nggak mau gibah, cuman ibu mertua saya emang hobinya gibah. Dan kalau saya nggak ladenin, saya khawatirnya menyinggung ibu mertua saya, betul? Berarti tugas kita menghindar. Kalau nggak bisa menjawab, menghindar. Tapi kalau mertuanya ngikutin terus, gimana? Mah. Nggak gitu. Gimana ayo? Nah, kalau ibu mertuanya terus ngikutin, berarti harus ada penghalang, betul? Dan mohon maaf, kadang nasehatin orang yang lebih tua itu nggak bisa sama kita, betul nggak? Kadang kita harus pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang tua kita. Makanya teteh, jangan teteh yang nasehatin. Kalau teteh yang nasehatin berantem. Betul nggak?
Nanti ibu mertua bilang sama suami teteh, tuh istri kamu tuh nggak mau dengerin ibu tuh, betul? Nanti suami malah jadi benci ke teteh, berantem aja. Terus gimana? Ya udah, pinjam lisan orang lain. Sekarang banyak ustad-ustad, ada video-video pendek, kasih ke ibu, bu, dengerin bu, dengerin gitu. Insya Allah itu lebih bijak untuk menasehati ibu mertua kita. Insya Allah. Tepuk tangan dong buat yang bertanya teteh. Ya. Dan juga sudah mulai bagaimana cara kita menghindari ghibah juga udah harus dimulai, kurang-kurangin follow akun gosip ya Bu ya. Silakan penanya selanjutnya. Ya. Dari sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iis dari Majelis Taklim Al-Amanah As-Sofiah Bandung. Iya. Izin bertanya ya. Gini ceritanya, kan saya tuh punya teman, istrinya teh, maksudnya suaminya teh seorang ustad. Nah ini teh ibu lagi ngomongin temennya kan ini. Tapi nanya ini mah nanya ini mah. Nanya bukan ngomongin teman bukan. Nanya kan. Ingin bantu temennya untuk pertanyaan ini kali. Iya. Contoh ini mah ya. Teman saya tuh kalau berkumpul, kalau ada majelis taklim kayak gitu tuh suka bergosip. Teman ibu ini. Sementara kan dia tuh ibu mah enggak kan? Oh enggak. Tapi ini ibu lagi ngomongin temennya kan? Iya betul. Nah, teman ibu ini sebutannya inisialnya I, belakangnya Is kan? Enggak juga. Nah, sementara kan dia tuh suaminya tuh seorang ustadz ya Pak ya. Kisah itu jadi asa kesel, jadi gemes gitu. Mau ngebilang ke suaminya tapi takut gimana gitu. Nah, gimana baiknya buat biar si istrinya teh nggak kayak gitu. Sementara kan ngedidik jamaahnya bisa, masa ke istrinya sendiri nggak bisa gitu. Itu. Nah. Terima kasih ya. Salah satu bahan tuh materi gosip tuh. Nanti dijawab nanti Bu ya, setelah ini ya. Oke, jamaah kita akan mendengarkan jawaban dari Ahilman. Iya, Bunda. Mohon maaf ya, tidak ada jaminan istri ustadz itu sempurna. Betul? Jangankan istrinya, ustadznya juga belum tentu sempurna. Betul? Maka jangan pernah bilang bahwa misalnya mohon maaf ustadz itu suci. Jangan. Ustadz juga pasti ada dosa, ada salah. Betul? Iya apa iya? Makanya Bunda kalau melihat ada pasangan public figure yang mungkin ada kurangnya, ada nggak bagusnya, jangan nyalahin ustadz. Misalnya mohon maaf ada bagian keluarga kami misalnya yang kurang pas perilakunya, jangan nyalahin ustadznya. Ustadz ngomong kayak bener aja, nasehatin jamaah, jangan. Boleh jadi ustadznya mah udah menyampaikan yang baik, betul? Itu mah karakter pasangannya saja yang begitu. Jelas atau tidak? Poinnya adalah mulai hari ini gak usahlah sibuk dengan aib orang lain. Betul? Dan kita tuh kebiasaan ya, yang terkenal ustadznya misal, yang dicari kesalahan siapa? Pasangannya, keluarganya, betul? Sok, Bunda pasti kepo siapa istri Ahilman. Pasti pengen tahu, betul? Siapa ya istrinya? Dasar gak pernah kelihatan. So, Bunda lihat di sosmed banyak orang yang mencari istri Ustadz Hilman. Saya bersyukur dan beruntung istri saya termasuk istri yang gak suka main sosmed, gak suka foto-foto. Jadi nggak bisa ngecek ya. Jadi nggak bisa ngecek saya di mana ya. Enggak. Jadi pada akhirnya kita mah lebih fokus aja dengan apa yang kita hadirkan, betul? Sok mulai hari ini jangan sibuk dengan aib orang lain, karena sesungguhnya aib kita juga lebih banyak dibanding aib orang lain. Setuju? Tepuk tangan dulu atuh buat kita semua.
Baik, luar biasa Hilman untuk ilmunya. Kita sama-sama tadi dengarkan dari awal bahwa gibah itu maut dan mudaratnya banyak banget untuk kita. Dan untuk itu kita diwajibkan untuk menghindari yang namanya gibah. Dengan apa? Iman dan ilmu. Insya Allah jamaah yang hadir pada hari ini adalah jamaah-jamaah yang terhindar dan menghindari dari yang namanya dosa-dosa gibah. Ya, tolong dan buat ibu-ibu semua hentikan sekarang juga stop gibah. Kalau anak-anak zaman sekarang say no to narkoba, ibu-ibu majelis talim say no to gibah. Kita doa bersama, silakan. Baik, Bunda. Bunda. Hari ini ada ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Insya Allah.